berarti karena Pak Maruli yang duluan, Raise, maka kelompoknya Pak Maruli sekarang. Silakan Pak Maruli. Baik, terima kasih kepada Pak Almen selaku fasilitator kami. Di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebagai coach itu saya sendiri, sebagai coach itu Ibu Catherine. Sebelum masuk ke pembicaraan, kami ingin menyampaikan latar belakang dari kegiatan coaching kami. Di sini Ibu Catherine adalah seorang guru kelas di TK Swasta Metodis Kota Pematang Siantar. Masalah yang dihadapi Ibu Catherine saat ini adalah merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas. Selain itu, ada juga murid yang sangat lambat dalam menerima pembelajaran yang disampaikan Ibu Catherine. Tujuan coaching kami di sini, Ibu Catherine ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya, yaitu saya sendiri, agar beliau dapat menemukan ide atau solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Catherine, agar peserta didik yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, fokus, dan menyenangkan di dalam kelas. Selamat sore dan salam sejahtera Pak Maruli, apa kabar? Selamat sore juga Bu Catherine, puji Tuhan. Ibu Catherine sendiri apa kabar ini? Puji Tuhan, saya juga baik loh Pak. Apakah saat ini Pak Maruli lagi sibuk? Ada loh yang mau saya obrolkan dengan Bapak. Oh iya, tidak Bu. Ada apa ya Bu? Silakan saja Bu, saya tidak sedang sibuk kok. Gini loh Pak, akhir-akhir ini ada yang agak-agak menggelisahkan saya beberapa waktu ini. Ada sedikit permasalahan yang saya ingin bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu untuk ngobrol atau diskusi dengan saya? Tentu saja ada waktu Bu. Memangnya setelah berdiskusi dengan saya, apa yang Ibu harapkan? Oh syukurlah kalau Bapak punya waktu. Ya saya sih berharapnya ke depannya saya menemukan solusi Pak atas masalah yang saat ini saya sedang hadapi, begitu loh Pak. Oh, begitu ya Bu. Tentu saja senang bisa diskusi dengan Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Sehingga sepertinya Ibu kelihatan gelisah dan tidak nyaman gitu. Kelihatan ya Pak ya. Iya Pak, sebenarnya permasalahan yang saya hadapi ini sekarang ini terjadi dalam kelas saya Pak. Ini tentang murid-murid saya Pak. Oh, begitu ya Bu. Permasalahannya tentang murid-murid Ibu di dalam kelas ya Bu? Kalau saya boleh tahu, permasalahannya seperti apa ya Bu Catherine? Gini loh Pak, kan beberapa waktu ini dalam mengajar saya di kelas itu ada loh beberapa murid saya itu sulit sekali untuk memahami pembelajaran yang saya berikan. Jadi itu membuat saya kayaknya agak gimana gitu, gelisah gitu loh Pak. Kalau saya boleh tahu, kira-kira penyebab murid-murid Ibu itu mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran, kenapa ya Bu? Saya juga tidak begitu mengerti ya Pak, tapi sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya mengalami kesulitan gitu Pak. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Gini ya Pak, sebenarnya saya juga sudah berusaha bertanya kepada siswa saya, apa sih yang menyebabkan mereka itu tidak fokus, sulit memperhatikan, dan ada yang menjawab karena memang mereka belum sarapan dari rumah Pak, sehingga mereka tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Namun saya juga ada perhatikan loh Pak, masih ada juga sebagian lagi anak-anak saya itu masih memiliki pemahaman yang lambat Pak dalam menangkap pembelajaran yang saya berikan, gitu Pak. Oh, begitu ya Bu. Ada yang tidak serapan, ada pula yang memang memiliki daya serap yang lambat. Jadi, sebenarnya seberapa besar harapan Ibu Catherine agar murid Ibu dapat menerima pelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya sih Pak, setidaknya anak-anak di dalam kelas itu paham setelah saya menerangkan pembelajaran. Ya minimal mereka bisa menjawab pertanyaan saya lah Pak, fokus dan tidak hanya diam saja, melamun, gak aktif gitu loh Pak. Baik Bu, setelah Ibu memahami beberapa penyebab permasalahan ini, kira-kira apa solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya? Sebenarnya ada beberapa langkah sih atau solusi yang
sudah saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak. Yang pertama itu saya lakukan untuk siswa yang tidak sarapan pagi ketika datang ke sekolah itu, Pak. Saya memberikan pemahaman kepada mereka bahwa sarapan itu penting untuk kesehatan, dan saya juga sudah menginformasikan kepada orang tua mereka agar memberikan sarapan kepada anaknya sebelum anak pergi sekolah. Dan yang kedua, Pak, untuk anak yang memiliki pemahaman yang lambat, saya sudah mencoba memberikan bimbingan yang lebih kepada anak-anak tersebut, lebih daripada teman-temannya yang lain gitu loh, Pak. Baik Ibu Catherine, itu rencana yang sangat bagus menurut saya, di mana Ibu akan memberikan pemahaman tentang pentingnya sarapan pada siswa yang tidak sarapan, dan kemudian untuk siswa yang agak lambat, Ibu Catherine akan memberikan bimbingan lebih. Kira-kira bimbingan seperti apa yang Ibu berikan? Ya, kemungkinan bimbingan yang saya berikan itu berupa latihan-latihan, Pak, soal-soal sampai mereka bisa paham cara mengerjakannya, mencoba lagi seperti itu, Pak. Oh, berarti terus dibimbing ya Ibu sampai mereka bisa. Kapan kira-kira Ibu akan memulai melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya bimbingan tersebut itu saya akan lakukan itu tidak mengganggu dalam pembelajaran ya, Pak. Biasanya sih saya lakukan itu setelah pulang sekolah, Pak. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi saya memang merencanakan supaya saya bisa melaksanakannya secara konsisten sih, Pak. Sampai murid-murid tersebut ada perubahan yang lebih baik lagi untuk dalam menerima pembelajaran. Begitu, Pak. Baik Ibu, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu menjaga komitmen yang sudah Ibu buat tersebut? Ya, tentu saja dalam hal ini kepala sekolah ya, Pak. Orang tua yang saya bisa ajak dalam bekerja sama, dan juga rekan sejawat saya, Pak. Mungkin saya bisa komunikasikan dengan mereka juga, begitu Pak. Maksudnya saling berkolaborasi ya Bu? Iya Pak. Oke, mantap Ibu. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Rencananya Pak, saya akan menjalin komunikasi yang baik lah Pak dengan orang tua murid, dan terus berkomitmen untuk sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkannya gitu Pak. Bagus sekali rencana Ibu. Berarti untuk kedepannya agar siswa dapat fokus dan memahami pelajaran yang Ibu berikan, Ibu akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid, dan juga memberikan bimbingan yang lebih kepada murid yang membutuhkan. Begitu kan Bu? Baiklah Ibu Catherine, dari diskusi kita ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya setelah saya ngobrol dengan Bapak, perasaan saya jadi lebih lega ya Pak. Karena sudah berbagi cerita dengan Bapak, dan saya juga mendapatkan solusi yang baik atas permasalahan yang terjadi dalam kelas saya Pak. Puji Tuhan kalau begitu. Saya harap Ibu dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan dengan baik dan penuh semangat ya Bu. Iya Pak, semoga saya tetap semangat dalam membimbing murid-murid saya. Amin. Ada lagi yang mau dibicarakan Ibu? Tidak ada lagi Pak. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktu yang Bapak berikan kepada saya. Sama-sama Ibu Catherine. Kalau begitu kita akhiri pembicaraan kita ya Bu. Terima kasih Bu Catherine. Sama-sama Pak Maruli, terima kasih sekali lagi Pak. Permisi ya Pak. Oke, terima kasih Pak Maruli dan Ibu Catherine. Praktiknya sudah semakin baik ya.